Shalom Khaverim, selamat datang di salah satu program kami, Bou Le Chatev. Mari berbagi. Dalam video ini, saya ingin berbagi kepada Khaverim semua penjelasan singkat tentang perbedaan pesan yang disampaikan antara Markus dan Lukas tentang kebangkitan Yeshua. Perihal kebangkitan Yeshua, Markus menyatakan setelah 3 hari ia akan bangkit. Pesan ini dapat kita lihat di dalam Markus 10 ayat 34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan setelah 3 hari, ia akan bangkit. Namun untuk hal yang sama, Lukas menyatakan, Yeshua akan bangkit pada hari yang ketiga. Pesan ini dapat kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 6 dan 7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Khaverim, ini sangat menarik. Markus menyatakan Yeshua bangkit setelah 3 hari, sedangkan Lukas menyatakan Yeshua bangkit pada hari yang ketiga. Lalu manakah yang benar? Markus atau Lukas? Setelah 3 hari atau pada hari yang ketiga? Karena kalau kita mengatakan setelah 3 hari, artinya itu adalah hari keempat. Dengan demikian, pernyataan ini langsung mematahkan pernyataan Lukas yang menyebutkan pada hari yang ketiga. Dan para pembaca akan berkata, tidak ada keselarasan antara pernyataan Markus dan Lukas. Lalu bagaimana kita menjelaskan perbedaan ini? Khaverim, inilah mengapa kita perlu melihat dan memahami tulisan-tulisan di dalam Brit Chadasha menurut pola pikir Yahudi. Sebab Markus dan Lukas, juga para rasul yang lainnya, bahkan Rav Saul yang dikenal sebagai Rasul Paulus, telah menulis pesan-pesan mereka di dalam Brit Chadasha berdasarkan pola pikir Yahudi. Karena apabila kita tidak melihat dari pola pikir Yahudi, maka kita bisa keliru memahami tulisan-tulisan para rasul, dan pemahaman kita akan keluar dari konteks. Kemudian kita mulai menafsir sendiri dan ini akan jauh lebih buruk. Baik, mari kita kembali ke poin. Di dalam kitab Matius, kita bisa memahami kapan Yeshua disalibkan sampai pada kematiannya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 26 ayat kedua. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Pesach, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dari pernyataan Yeshua ini, maka kita bisa memahami bahwa Pesach adalah waktu di mana Yeshua disalibkan hingga pada kematiannya. Dan poin kita sekarang adalah Pesach. Satu pertanyaan penting, kapan Pesach dilaksanakan? Pesach adalah satu dari hari raya Yahudi yang waktunya sudah ditetapkan oleh Hashem. Kitab Imamat pasal 23 memberikan tulisan lengkap tentang waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk hari-hari raya Yahudi. Imamat 23 ayat keempat kita bisa baca, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Hashem, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Khaverim, ini adalah waktu-waktu yang tidak pernah berubah. Imamat 23 ayat 5 menuliskan, dalam bulan yang pertama, bulan pertama dalam kalender Ibrani adalah Nisan, pada tanggal 14 bulan itu, ini berarti 14 Nisan, pada waktu senja ada Pesach bagi Hashem. Kapan Pesach dilaksanakan? Pada tanggal 14 bulan Nisan. Dan dijelaskan juga bahwa perayaan Pesach akan berlanjut kepada perayaan roti tidak beragi dan penghitungan Omer. Mengenai roti tidak beragi, kita dapat membaca di dalam Imamat 23 ayat yang ke-6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ini berarti 15 Nisan, ada hari raya roti tidak beragi bagi Hashem. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sedangkan penghitungan Omer, kita bisa membacanya di dalam Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung
mulai dari hari sesudah Sabat itu, sesudah tanggal 15 Nisan, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Khaverim, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu hari raya Yahudi ini, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana cara kerja kalender Ibrani. Sebab hari raya Yahudi ditetapkan berdasarkan kalender Ibrani. Jika kita tidak memahami cara kerja kalender Ibrani, maka kita akan keliru memahami waktu pelaksanaan dari hari-hari raya tersebut. Saya percaya banyak dari Khaverim yang sudah memahami cara kerja kalender Ibrani. Namun bagi Khaverim yang belum memahaminya, kami akan jelaskan secara singkat cara kerja kalender Ibrani. Kita bisa melihat pada skema di sini. Pada skema di sini, saya memberikan dua warna. Ada warna putih dan warna kuning. Warna putih ini mewakili waktu pagi dan warna yang kuning ini mewakili waktu petang dan malam hari. Jika pada kalender umum, hari baru selalu jatuh pada jam 12 malam, maka pada kalender Ibrani, hari baru dimulai pada saat matahari terbenam. Pada skema ini kita berikan contoh tanggal 29 atau tanggal 30 akhir bulan jatuh pada hari Minggu. Nah, tanggal 29 atau tanggal 30 ini sudah dimulai di hari Sabtu sebelumnya. Ketika hari Sabtu matahari terbenam sudah masuk tanggal 29 dan tanggal 30. Dan ini akan berlangsung sampai Minggu pagi dan terus turun berlanjut sampai Minggu petang ketika matahari terbenam, maka sudah masuk tanggal 1 bulan berikutnya. Ini akan berlangsung sampai Senin pagi terus turun sampai siang dan Senin petang ketika matahari terbenam ini sudah masuk hari berikutnya tanggal 2. Tanggal 2 akan berlangsung sampai Selasa pagi, terus turun sampai Selasa siang dan Selasa petang ketika matahari terbenam ini sudah masuk tanggal 3. Begitu seterusnya. Khaverim, sekarang mari kita melihat skema untuk Pesach, roti tidak beragi, dan penghitungan Omer yang erat hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Yeshua. Kita sudah mengetahui bahwa Pesach dilaksanakan di tanggal 14 Nisan. Tanggal 14 Nisan, Khaverim, itu sudah dimulai di petang hari sebelumnya. Di sini, ketika matahari terbenam, memasuki tanggal 14 Nisan. Dan pada malam harinya, pada tanggal 14 Nisan, pada malam harinya, itulah waktu Yeshua ditangkap. Kemudian Yeshua dibawa menghadap kepada imam besar Kayafas untuk disidangkan. Dan keesokan harinya, yaitu tanggal 14 Nisan pagi, banyak orang Israel yang berkumpul di Yerusalem. Karena ini adalah Pesach, maka imam besar sudah mulai mempersiapkan persembahan-persembahan di Bait Suci. Dan orang Israel sendiri, mereka membawa hewan-hewan korban Pesach mereka. Khaverim, Yeshua pada saat ini masih di dalam proses persidangan. Tanggal 14 Nisan adalah Pesach. Karena itu sejak pagi hari para imam sudah berkumpul di Bait Suci untuk mempersembahkan korban. Dan hari ini akan ada banyak korban persembahan karena hari ini adalah Pesach. Khaverim, Pesach juga dikategorikan Sabat. Sebab itu hari ini orang-orang Yahudi tidak bekerja seperti biasanya dan mereka berkumpul di Bait Suci di Yerusalem untuk membawa korban Pesach mereka masing-masing. Yeshua sendiri sudah berada di pengadilan sejak pagi dini hari. Setelah pengadilan memutuskan hukuman terhadap Yeshua, maka pada jam 9 pagi Yeshua disalibkan. Dan Yeshua berada disalib sampai dengan jam 3 sore. Karena hari ini juga dikategorikan Sabat, maka tidak boleh ada mayat yang berada di salib sampai petang. Maka pada jam 3 sore semua mayat diturunkan termasuk Yeshua. Pada petang harinya setiap orang masing-masing pulang
dengan membawa daging korban Pesach mereka. Kemudian setiap rumah tangga mempersiapkan jamuan makan Pesach yang dikenal dengan seder Pesach. Dalam perjamuan Pesach ini, daging korban Pesach yang tadi mereka bawa pulang itu akan dimakan bersama dengan roti tidak beragi dan sayur pahit oleh seluruh anggota keluarga. Khaverim, perjamuan Pesach ini sekaligus merayakan hari raya roti tidak beragi atau Hamatzot yang akan dirayakan selama 7 hari. Dan malam ini sudah memasuki tanggal 15 Nisan. Dan tanggal 15 Nisan akan berlanjut sampai besok paginya. Sekarang kita ada di tanggal 15 Nisan. Khaverim, tanggal 15 Nisan ini adalah hari pertama perayaan roti tidak beragi atau Hamatzot dan 1 hari kematian Yeshua. Kemudian ini akan terus berlanjut sampai siang hari, dan pada petang hari matahari terbenam. Ini memasuki tanggal 16 Nisan. Malam ini Khaverim, yaitu tanggal 16 Nisan, orang Yahudi mulai menghitung Omer. Sedikit catatan bahwa menghitung Omer itu selalu dilakukan pada malam hari memasuki hari baru. Dan tanggal 16 Nisan akan berlanjut sampai besok paginya. Sekarang kita ada di tanggal 16 Nisan. Tanggal 16 Nisan ini adalah hari kedua perayaan roti tidak beragi atau Hamatzot. Hari pertama menghitung Omer dan 2 hari kematian Yeshua. Kemudian ini akan terus berlanjut sampai siang hari. Dan pada petang hari, matahari terbenam, ini memasuki tanggal 17 Nisan. Malam ini kembali menghitung Omer untuk hari kedua. Dan tanggal 17 Nisan berlanjut sampai besok paginya. Khaverim, sekarang kita ada di tanggal 17 Nisan. Tanggal 17 Nisan adalah hari ketiga perayaan roti tidak beragi atau Hamatzot. Hari kedua menghitung Omer dan 3 hari kematian Yeshua. Dan ini akan terus berlanjut sampai petang harinya matahari terbenam masuk ke tanggal 18 Nisan. Khaverim, malam ini yaitu tanggal 18 Nisan kembali menghitung Omer hari ketiga. Dan pada malam inilah Yeshua bangkit, yaitu pada malam hari memasuki tanggal 18 Nisan. Sekarang kita mau melihat apa yang terjadi di tanggal 18 Nisan. Tanggal 18 Nisan saat dimana Yeshua bangkit, itu adalah hari keempat perayaan roti tidak beragi atau Hamatzot, hari ketiga menghitung Omer, dan masuk 4 hari kematian Yeshua. Khaverim, kita akan melihat hal ini satu persatu. Pertama, kalau kita menghitung sejak Yeshua disalibkan pada tanggal 14 Nisan, maka pada tanggal 18 Nisan ini sudah lewat 3 hari, sudah memasuki hari keempat kematian Yeshua sejak ia disalibkan pada tanggal 14 Nisan. Artinya, kalau kita mengamati kebangkitan Yeshua berdasarkan kematiannya pada tanggal 14 Nisan, maka Yeshua bangkit setelah 3 hari sejak ia disalibkan pada tanggal 14 Nisan. Karena tanggal 18 Nisan sudah memasuki hari keempat. Khaverim, sekarang kita mau melihat hal yang kedua, yaitu penghitungan Omer. Tanggal 18 Nisan di mana Yeshua bangkit adalah hari ketiga menghitung Omer. Artinya, kalau kita mengamati kebangkitan Yeshua berdasarkan penghitungan Omer, maka Yeshua bangkit pada hari ketiga menghitung Omer. Sekarang mari kita kembali ke pembahasan kita tentang pernyataan Markus dan Lukas. Pernyataan siapakah yang benar? Markus yang menyatakan Yeshua bangkit setelah 3 hari, atau Lukas yang menyatakan Yeshua bangkit pada hari ketiga?
Tentu saja Haverim semua sudah bisa memastikan bahwa pernyataan mereka berdua sama-sama benar. Karena mereka berbicara berdasarkan pola pikir Yahudi mereka. Dan konteksnya sangat jelas, Haverim. Yesua bangkit setelah 3 hari sejak kematiannya, atau Yesua bangkit pada hari ketiga penghitungan Omer. Baiklah Haverim, kiranya pembahasan ini memberkati Haverim semua. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Jika Haverim merasa diberkati, silakan share program ini ke teman-teman yang lain. May God bless you all. Shalom and Kol Tuh.